Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak dosen yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga beliau, memberikan beliau umur yang panjang dan yang tentunya umur yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan teman-teman seperjuangan kelas pendidikan bahasa Arab kelas A semester 4. Kali ini saya akan coba untuk mempresentasikan tugas kita dalam pendidikan atau metode penelitian ilmiah yang berjudul yaitu reliabilitas instrumen. Ya, langsung saja ke pengertiannya. Pengertian reliabilitas instrumen. Reliabilitas instrumen adalah suatu derajat kepercayaan atau keandalan dari instrumen pengumpulan data yang mampu menghasilkan hasil pengukuran yang relatif sama dari waktu ke waktu, walaupun instrumen tersebut digunakan pada waktu dan responden yang berbeda, tetapi dalam kondisi yang sama. Nah, ini sampai sini kita bisa mengartikan bahwa instrumen atau reliabilitas instrumen itu adalah suatu instrumen yang bisa kita pegang kebenarannya dan bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, begitu tentunya melalui teknik-teknik dan melalui sistem-sistem yang telah ditentukan. Nanti kita akan bahas apa saja bagaimana caranya untuk menentukan reliable-nya suatu instrumen tersebut. Kemudian menurut para ahli di sini ada menurut Azwar, yaitu adalah salah satu pengukuran yang mampu menghasilkan data yang memiliki tingkat reliabilitas tinggi. Nah, disebut sebagai pengukuran yang reliable. Gitu. Kemudian menurut Widoyoko, yaitu instrumen tes dikatakan dapat dipercaya jika memberikan hasil yang tetap apabila dites berkali-kali. Itu menurut para ahli. Kemudian pembagian pengujian reliabilitas instrumen. Yang pertama reliabilitas internal, yang kedua reliabilitas eksternal. Reliabilitas internal diperoleh hanya melalui satu kali pengumpulan data untuk instrumen yang skornya diskrit 0 dan 1. Nah, di sini bisa kita peroleh pengertian bahwa reliabilitas internal ini adalah diperolehnya suatu reliable-nya suatu instrumen itu diperoleh melalui pengumpulan data-data. Nah, ada yang memang skornya diskretnya 0 dan 1, dan ada juga yang non diskrit atau skornya continuous seperti 1, 2, 3, 4, 5 begitu. Nanti kita akan bahas secara lebih lanjut. Kemudian reliabilitas eksternal, yaitu pengujian reliabilitas eksternal dapat dicari dengan menggunakan metode tes berulang. Nah, atau menggunakan tes berulang artinya tesnya itu diulang-ulang, dan metode bentuk paralel. Ada juga metode bentuk paralel. Nanti kita bahas. Rumus-rumus reliabilitas internal. Oke, yang pertama rumus Spearman-Brown atau split half. Nah, di sini rumusnya R1 sama dengan 2RB per 1 plus RB. Kemudian, keterangan R1 adalah reliabilitas internal internal seluruh instrumen. RB adalah korelasi produk momen antara dua belahan, yaitu belahan pertama dan belahan kedua. Oke, lanjut. Oke. Nah, ini contohnya, yaitu pengujian reliabilitas dengan skor diskrit atau dikotomi 0 dan 1 gitu. Yaitu dengan sebuah tes dengan 8 butir soal dan untuk diujikan kepada 10 siswa. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada tabel
Ya, di sini ada nomor butir, ada nomor di samping kirinya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Di atasnya ada nomor butir, ada is, ada y, ada is kuadrat, y kuadrat, ada is y. Nah, sini keterangan is adalah belahan awal untuk nomor butir 1 2 3 4 dan y belahan akhir untuk nomor butir 5 6 7 8. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian dimasukkan. Nah, setelah ini Oke. Oke, lanjut. Kemudian dimasukkan ke rumus produk momen. Nah, ini dia produk momennya, yaitu RXY sama dengan N sigma XY kurangi ya, dalam kurung sigma X tutup kurung, dalam kurung sigma Y tutup kurung per ya, dalam kurung sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X tutup kurung kuadrat ya, dalam kurung N sigma Y kuadrat, kemudian dikurangi dalam kurung sigma Y tutup kurung kuadrat. Oke, nah itu langsung dimasukkan ke rumus itu. Ini kenapa nih? Oke. Sini dia. Oke, sebelumnya kita masukkan itu ke dalam rumus. Nah, ini dalam rumus, aduh, mana? Oke, dalam rumus yang tadi itu produk momen. Nah, setelah dimasukkan, dihitung-hitung, nah hasilnya itu RXY sama dengan 0,546. Jadi indeks korelasi yang diperoleh baru menunjukkan hubungan antar dua belahan. Nah, ini baru RB-nya ditemukan. Nah, kemudian dimasukkanlah dia ke rumus Sperman atau itu ya. Ya, Sperman-Brown. Nah, jadi nilai RX sama dengan nilai RB begitu, yaitu 0,546. Dan dimasukkan ke dalam rumus Sperman-Brown tadi, yaitu ya setelah dimasukkan, dijumlahkan, dihitung. Nah, hasilnya itu 0,706. Nah, setelah diperoleh nilai indeks reliabilitasnya, maka selanjutnya dibandingkan dengan R produk momen dengan jumlah N respondan yang sama pada taraf signifikasi 1% atau 5% sesuai dengan yang telah ditentukan. Misalnya, jumlah respondan dengan digunakan sebanyak 10 orang, nilai R. Tabel yang diperoleh pada taraf signifikasi 5% sebesar 0,632. Itu pengambilan keputusan, yaitu apabila nilai R dihitung lebih besar atau sama dengan R tabel, maka instrumen tersebut dikatakan reliabel dan sebaliknya. Ya, ampun ya. Dan sebaliknya, jika kalau dia itu ya, dan sebaliknya apabila nilai R itu dihitung lebih kecil dari R tabel, R hitung itu lebih kecil dari tabel, maka instrumen tersebut tidak reliabel. Oke, kita lanjut. Nah, kepada rumus rulon dan rumus KR20. Rumus rulon. Ya, ini dia ya. Teman-teman bisa baca RX sama dengan 1 kurang SD kuadrat per SI kuadrat. Ya, keterangannya ya SD kuadrat varian perbedaan skor kedua belah. SI kuadrat adalah varian skor tes. Nah, D itu perbedaan skor kedua belahan. Oke. Kemudian rumus KR20, R1 sama dengan K per K dalam kurung K kurang 1. Ya, dalam kurung ST kuadrat min sigma PI KI per ST kuadrat. Tutup kurung. Keterangannya ya K jumlah item dalam instrumen, P1 PI begitu proporsi banyaknya yang menjawab pada item ke-1. Q1 1 dikurangi PI ya ST kuadrat, yaitu varians total. Oke, kita akan contoh ya. Jadi mungkin supaya lebih cepatnya rumusnya tidak usah saya baca-bacakan, cukup saya tunjukkan saja begitu ya. Saya akan jelaskan sedikit-sedikit saja karena maklum. Oke, lanjut.
Pengujian reliabilitas skor dikotomi dengan KR20 ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada tabel ya, ada nomor, ada PI, KI, PI kali KI, dan SD, ada KST. Kemudian keterangannya ada ST yaitu skor total, ada KST yaitu kuadrat skor total. Oke. Selanjutnya mencari varians totalnya ya, sebelum dimasukkan ke dalam rumus KR20 yaitu mencari varians totalnya. Oke. Nah, rumus mencari varians totalnya ada ST kuadrat, yaitu ada sama dengan XT kuadrat per N. Keterangan N adalah jumlah responden. Oke. Setelah dimasukkan untuk mencari varians totalnya ya, ditemukanlah hasilnya bahwa varians totalnya itu adalah 2,09. Nah, selanjutnya setelah ditemukan varians totalnya, itu langsung selanjutnya dimasukkan ke dalam rumus KR20. Nah, ini setelah dimasukkan ke rumus KR20 tadi, ya kita bisa temukan hasilnya yaitu 0,174. Jadi koefisien reliabilitasnya sebesar 0,174, yang artinya instrumen tersebut tidak reliabel karena kurang dari 0,7. Kemudian kita lanjut ke C, rumus KR21, yaitu rumusnya RI sama dengan K per dalam kurung K kurang 1 tutup kurung dalam kurung 1 min dikali dalam kurung ya 1 min M dalam kurung K min M tutup kurung per KST kuadrat tutup kurung. Oke, keterangan yaitu K adalah jumlah item dalam instrumen, M adalah min skor total, ST adalah varians total. Nah, ini contohnya itu pengujian reliabilitas skor dikotomi dengan KR21. Nah, di sini kita akan gunakan tabel di contoh daripada KR20 tadi. Ya, sebelum kita masuk ke KR21 ini sebenarnya harus kita cari dulu jumlah minnya atau skor totalnya atau jumlah M-nya maksud saya. Itu rumusnya adalah M sama dengan sigma XT per N. Begitu, itu rumusnya. Nah, setelah ditemukan hasilnya, yaitu di sini hasilnya itu 3,1. Selanjutnya dimasukkanlah ke dalam rumus KR21. Itu di sini ya, teman-teman bisa lihat. Nah, setelah dimasukkan dihitung dan hasilnya yaitu 0,104. Oke, nah hasil yang diperoleh dengan rumus KR20 dan KR21 ternyata berbeda. Memang hasil yang diperoleh dengan menggunakan rumus KR20 ini cenderung memberikan hasil yang lebih besar daripada rumus KR21 begitu. Sehingga disarankan peneliti menggunakan rumus KR20. Jadi sini kita disarankan supaya kita menggunakan yang rumus KR20 dibanding KR21 ini. Seperti itu ya. Dan kita lanjut. Dan namanya rumus Hoyt. Nah, ini rumus Hoyt ini Rx ya Rx ya. Oke, sampai sini dulu. Nah, nanti kita lanjutkan lagi. Oke. Ya, kita lanjut kepada daripada rumus Hoyt namanya. Yaitu rumusnya Rx sama dengan 1 min MKin per MKS. Nah, di sini keterangannya MKS yaitu min kuadrat antara subjek, MKin min kuadrat interaksi, RI reliabilitas instrumen. Oke, kemudian kita lanjut ke contoh sekarang ini. Oke, nah ini ya. Sebelum ke contoh, itu sebelum masuk ke rumus Hoyt-nya, maka ada pun yang harus dicari terlebih dahulu sebagai berikut. Ya, yang pertama menghitung jumlah kuadrat total atau JKT. Itu rumusnya sebagai berikut. Ini JKT plus sigma XI kuadrat dikurangi T tot kuadrat per N. Ya. Dengan ada keterangan di sini dBr-nya sama dengan derajat kebebasan total yaitu N dikurangi 1. Kemudian yang kedua yaitu menghitung jumlah kuadrat item atau butir subjek dengan rumus
yaitu JKB sama dengan sigma T KB kuadrat per KB dikurangi T tot kuadrat per N. Ya, DBB di sini yaitu sama dengan derajat kebebasan butir dengan B-1. Ya. Kemudian 3, menghitung jumlah kuadrat rater atau kolom dengan rumus yaitu ini JK K dalam kurung R tutup kurung sama dengan sigma T kemudian TKR kuadrat per N TKR dikurangi T tot kuadrat dikurangi per N gitu. Ya, DBI yaitu derajat kebebasan hitam yaitu K dikurangi 1. Kemudian yang keempat, menghitung jumlah kuadrat interaksi atau JKI dengan rumus yaitu JKInt yaitu dikurangi JKT, kemudian dikurangi JKB dikurangi JKS. Nah, yaitu DBI-nya itu derajat kebebasan interaksi K dalam kurung K dikurangi 1 tutup kurung yaitu dikali dalam kurung B dikurangi 1 tutup kurung. Nah, setelah dihitung jumlah ini, jumlah kuadratnya selanjutnya dimasukkanlah ke dalam tabel analisis varians namanya. Mana bentuk tabel analisis varian? Ya, di sini akan dijelaskan. Tapi ini kalau lihat ya. Afwan. Mari kita low ini. Lanjut, makanya saya cepat-cepat. Bentuk tabel analisis varian seperti ini teman-teman bisa lihat yaitu ada sumber varians JK, DB dan MK tumin kuadratnya di bagian kirinya ada B hitam atau butir terus ada rater kolom atau subjek terus ada interaksi terus ada total. Nah, kemudian kita ke contoh langsung itu pengajuan reliabilitas dengan rumus Hoyt. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada kolom kemudian nanti ini akan kita hitung ya. Nah, kemudian sebelum kita tentunya kita harus mencari jumlah kuadratnya terlebih dahulu. Nah, mencari jumlah kuadrat. Nah, ini dia. Nah, di sini saya bingung sama Bapak kenapa kok seperti ini di bukunya ya. Saya bingung sekali. Rumus sama penerapannya beda. Makanya saya bingung dan saya mau penjelasannya dari Bapak nanti ya. Atau bisa dijelaskan kita melalui video seperti itu. Saya juga bingung sekali. Oke, nah ini sudah ditemukan JKT-nya yaitu adalah 38,99, JKB-nya ada 29,615, yaitu JKR-nya ada 2,615, kemudian JKN-nya ada 6,76. Nah, kemudian dimasukkanlah dia ke dalam tabel analisis varian seperti ini. Oke. Setelah dimasukkan, masuklah rumus Hoyt. Nah, oke, ini dia rumus Hoyt-nya, teman-teman. Nah, jadi hasilnya tadi telah dimasukkan hasilnya yaitu 0,714. Jadi koefisien reliabilitasnya sebesar 0,714 yang artinya instrumen tersebut dikatakan reliable karena lebih besar daripada 0,17. Intinya patokannya yaitu 0,7 begitu. Oke, ada informasi penting. Ya, jika nilai R hitung maksudnya dibandingkan dengan R tabel, maka instrumen tersebut juga reliable karena R hitung itu lebih besar daripada R tabel dengan jumlah responden sebanyak 10 orang pada taraf kesalahan 5%. Intinya R hitung lebih besar daripada R tabel. Dan yang ke rumus alpha Cronbach namanya. Oke, rumusnya di sini. R11 sama dengan K per dalam kurung K min 1 dalam kurung 1 min sigma kuadrat B per sigma kuadrat T. Ini jumlah keseluruhan kalau tidak salah ya, sigma yang aneh itu. Keterangan yaitu R11 reliabilitas instrumen, K banyaknya butir atau item pertanyaan, sigma kuadrat B itu jumlah varians butir, sigma kuadrat T itu varians totalnya. Oke, lanjut saja. Kemudian ada rumus untuk mencari varians item atau varians total dan varians totalnya. Nah, kan ini dia teman-teman ya rumusnya yaitu A kuadrat sigma kuadrat sama dengan sigma I kuadrat dikurangi dalam kurung sigma I tutup kurung kuadrat per N gitu. Ini ya teman-teman bisa lihat. Kemudian keterangan di sini yaitu sigma kuadrat sama dengan varians butir atau hitam ya. X itu adalah skor total. Kita langsung saja teman-teman
Nah, ini contohnya. Ya, pengujian reliabilitas dengan skor uraian atau kontinu 1/5. Sebuah instrumen dengan 5 butir soal ya yang akan diujikan kepada 10 responden, hasilnya sebagai berikut. Nah, ini dia. Oke, ini ya, dari 10 soal diujikan kepada 5 orang atau 5 butir. Dari 5 butir soal yang diujikan kepada 5 orang, hasilnya seperti ini. Skor total, ada kuadrat totalnya juga. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Nah, kemudian untuk memperoleh jumlah varian butir atau varians totalnya maka harus dicari terlebih dahulu varians butirnya. Varians butirnya harus dicari dulu. Setelah itu dijumlahkan seluruh varian setiap butir yang diperoleh, yang diperoleh. Oke. Nah, rumusnya sebagai berikut. Cara mencari ya varians butir begitu ya. Sigma kuadrat sama dengan sigma I kuadrat min dalam kurung sigma I dalam kurung kuadrat per n. Ini rumusnya, teman-teman. Nah, kemudian kita lihat di sini. Nah, ini teman-teman sudah bisa lihat, ini sudah dicari apa butir 1, butir 2, butir 3, butir 4, butir 5-nya. Ya, nanti kita perjelas ya. Oke, lanjut. Kemudian ya, butir satunya itu 0,49, butir 2-nya 0,81, butir 3-nya 0,49, butir 4-nya 0,56, butir 5 0,89. Ya. Kemudian hasil penjumlahannya itu yaitu 3,24 begitu ya, teman-teman. Nah, kemudian ampur sama kan saya coba cepat ini. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus alpha Cronbach begitu. Nah, setelah dimasukkan ke rumus alpha Cronbach. Oke. Ini dia hasilnya. Oke, teman-teman ya, teman-teman bisa lihat. Wah, inilah dimasukkan ke rumus alpha Cronbach dan terhasil di sini adalah 0,6725. Nah, dibulatkanlah menjadi 0,7. Ya. Nah, kemudian kalau sudah terhasil 0,7, kemudian kita simpulkan. Nah, nilai reliabilitas yang diperoleh dibandingkan dengan indeks atau koefisien reliabilitas, nilai indeks reliabilitas yang baik agar suatu instrumen dikatakan reliable adalah sekurang-kurangnya 0,7. Nah, berarti sudah kita tebak bahwa itu adalah instrumen yang reliable. Nah, artinya apabila nilai indeks reliabilitas 0,7, maka instrumen dikatakan reliable. Oleh sebab itu, nilai indeks dengan reliabilitas sebesar 0,7, maka instrumen tersebut reliable. Nah, saya jelaskan, teman-teman ya. Kemudian dengan skor dikotomi. Nah, ini sudah saya baca sebelumnya. Intinya segini. Kalau yang diskrit 0,1 itu pengujiannya itu kebanyakan lebih itu menggunakan formula Spearman-Brown. Nah, kalau menggunakan non diskrit atau kontinu itu digunakanlah alpha Cronbach. Oke, sekarang kita lanjut kepada teknik reliabilitas eksternal. Nah, ini adalah pengujian reliabilitas eksternal dapat dicari dengan menggunakan metode tes berulang-ulang. Tesnya berulang-ulang kali, kemudian adanya metode bentuk paralel. Nanti dibandingkan dengan dua uji coba dan dibandingkan apakah nilainya itu reliable atau tidak. Tuh. Ya, kita langsung saja kepada pengertiannya. Nah, metode tes berulang adalah metode pengujian reliabilitas yang pengujiannya dilakukan beberapa kali berulang-ulang sampai mendapatkan nilai reliabilitas yang baik. Nah, ini berulang-ulang, teman-teman ya. Berulang-ulang diujikan dengan soal yang sama dan menuntut apabila jawabannya sama, maka itu bisa dikatakan reliable. Bisa sekarang dan besok begitu. Tapi ya seperti itulah. Kemudian metode bentuk paralel adalah metode pengujian reliabilitas dengan menggunakan bentuk paralel yang terdiri dari dua bentuk instrumen. Nah, ini dua bentuk instrumen, dua bentuk pengujian itu, baik itu dari pertanyaannya kemudian diuji, kemudian dihitung. Disusun menggunakan bahasa atau pertanyaan ya yang berbeda, tapi maksud dan tujuannya dari satu instrumen tersebut adalah sama, yaitu terkait dengan permasalahan yang akan diamati begitu. Jadi berbeda pertanyaan tapi itu mengena pada satu yang mau diketahui atau yang diteliti atau yang diamati itu begitu ya. Nah, nanti jawaban dari keduanya ini, maka jawaban dari kedua pertanyaan ini akan diuji dia apakah reliable atau tidak. Sekarang kita langsung ke praktek. Oke, nah dalam metode paralel, nah ini sekarang metode paralel ya, karena ini yang butuh rumus sedikit begitu.
Tersebut reliable atau tidak. Koefisien korelasi hasil perhitungan dibandingkan dengan nilai R tabel dalam tabel korelasi produk momen. Contoh, ini data uji reliabilitas instrumen. Nah, ini misalkan instrumen pertama kita sebut sejak X begitu. Ini hasilnya teman-teman. Ada pertanyaan yang satu hasilnya seperti ini. Kemudian data uji reliabilitas instrumen kedua yaitu kita sebut saja Y. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian ini sekarang kita akan uji apakah dua instrumen ini akan menghasilkan suatu hasil yang reliable atau tidak, seperti itu. Nah, makanya ya ini dia nih. Maka kita hitung dulu jumlahkan dia itu, maka hasilnya teman-teman bisa lihat di bawah sebelah kanan. Ini hasil daripada penggabungan antara yang pertama dan yang kedua, atau instrumen pertama dan yang kedua, X dan Y, seperti itu ya. Nah, kemudian setelah itu langkah selanjutnya adalah reliabilitas instrumen dengan memasukkan nilai-nilai yang sudah dihitung pada tabel penolong. Tabel penolong ini adalah tabel yang menggabungkan antara X dan Y tadi itu, teman-teman ya. Dalam rumus produk momen. Nah, ini sudah kita bahas rumus produk momen ya, seperti berikut. Sudah kita bahas di kalau tidak Spearman Brown itu ya, dimasukkan ke dalam sana rumus anunya. Kemudian dijumlahkan dan hasilnya nanti itu yang kita menjadi patokan apakah dia itu reliable atau tidak. Ya, seperti ini. Hasilnya di sini adalah 0,714. Ya, jadi nilainya itu sudah jelas, yaitu dia ini reliable ya. Ya, teman-teman bisa baca sendiri. Nah, ini nilainya reliable. Kenapa? Karena nilai hitung itu